memang kita itu udah mengalami hal ini itu dari zaman dahulu ya, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan kopi itu sebetulnya bukanlah tanaman yang membutuhkan air yang sangat banyak. Air itu sedikit aja udah bisa gitu. Cuma yang jadi masalah itu yang kita alami ini sekarang sebetulnya bukan hanya di masalahnya El Nino, Pak. Banyak hal, termasuk penyakit, hama, dan lain sebagainya ya. Jadi kita ini udah persiapan, Pak. Memang saya sangat appreciate dengan irigasinya Pak Ramanto. Sangat kita juga tentu di daerah-daerah terutama Indonesia Timur itu sangat kekeringan ya. Jadi kita juga membutuhkan air. Kalau di Jawa, di Lampung itu dan Sumatera Utara itu tidak terlalu membutuhkan air sebetulnya karena ada hujan. Sebetulnya kan tanaman ini juga airnya pada waktu-waktu panen atau dan lain sebagainya itu udah ada sebetulnya. Jadi banyak hal Pak sebetulnya. Dan mungkin kita tidak sadar bahwa makin hari itu kita punya produktivitas itu makin turun gitu. Kalau ngomong apakah yang terjadi, sebetulnya bukan hanya air dan bukan hanya El Nino. Sebetulnya yang jadi masalah besar itu ini terjadi di dunia Pak ya, bukan hanya di Indonesia, tapi termasuk dari Brasil, dari Indochina, daerah Vietnam sana, kemudian termasuk Indonesia ya, South Central America gitu. Jadi kita harus benar-benar menyadari bahwa hal itu, saya nggak mau terjadinya kopi itu di Indonesia itu net import ya, seperti kejadian di kakao gitu. Dan kita juga persiapan, Pak. Jadi kita juga memberikan pengarahan-pengarahan kepada petani gitu ya, apa yang harus kita lakukan. Tapi nyatanya itu adalah alam gitu. Bukan kita nggak punya gitu, kita berusaha ada air dan lain-lain. Kalau air kita siapin tiba-tiba hama yang datang atau penyakit yang datang, itu yang terjadi sekarang di dunia gitu. Kalau kita nggak sadar bahwa tahun ini itu kita itu akan turun sekitar 30% untuk kopi Indonesia. Oke, baik. Pak Pranoto, Anda menyebutkan akan ada penurunan produksi begitu ya, 30% di tahun ini untuk komoditas kopi. Sebetulnya apa yang dibutuhkan di lapangan sehingga juga dapat menghambat atau setidaknya menghentikan penurunan yang begitu dalam, Pak Pranoto? Ya, itu yang penting itu adalah kesadaran dari petani kita sendiri, Pak. Jadi kita harus memberikan pemupukan yang tepat waktu. Ya, kadang-kadang kan Bapak lihat sekarang terakhir ini kita ada masalah di pupuk. Jadi pemupukan itu kalau nggak tepat waktu, biasanya itu kita, kalau di Indonesia Barat itu, kita itu adalah pemupukan itu adalah sekitar Oktober, September, Oktober, November gitu. Jadi panen kita itu adalah Maret sampai bulan Mei, Jun gitu ya. Kalau dibandingin sama Indonesia Timur, Indonesia Timur, Indonesia Barat itu adalah daerah Sumatera, Pak, terutama Sumatera Utara. Itu adalah poin kita adalah daerah Arabica, di mana Arabica kita itu adalah Arabica yang specialty yang harus diperhatikan. Dan itu kejadiannya itu kita antisipasinya yaitu apa yang kita lakukan adalah pengarahan-pengarahan pada petani kita tepat waktu. Tapi pada dasarnya kita kekurangan fund petani itu. Jadi banyak hal Pak yang harus kita itu. Jadi kita harus ada kerjasama, kita juga nggak bisa petani itu mengharapkan dari pemerintah. Karena sebetulnya harusnya adanya kerjasama antara stakeholder, kemudian petani, dan pemerintah. Pemerintah ini yang memberikan pengarahan, stakeholder ini yang harus support dalam arti memberikan dukungan kepada petani dalam hal pupuk, financial, dan lain sebagainya gitu. Dan kita sebagai stakeholder, kita juga akan harus mendapatkan pinjaman dari bank gitu. Jadi itulah yang terjadi blundernya itu yaitu puternya di situ-situ aja Pak, kejadian selama ini.